Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Alhamdulillah, insya Allah semuanya tetap baik-baik saja ya di rumah ya. Sehat-sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama memulai pembelajaran kita di awal tahun ajaran ini dengan penuh bahagia, dengan penuh semangat. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi sejarah kebudayaan Islam ya. Apa sih itu sejarah kebudayaan Islam? Kita akan menilik kembali, kita akan melihat kembali bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam sehingga agama Islam bisa kuat seperti saat ini. Agama yang membawa manusia-manusia yang dulunya bodoh menjadi manusia-manusia yang pandai, yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga ibu minta kepada anak-anak sekalian di rumah tolong disimak videonya dengan baik, lihat sampai akhir, karena nanti di akhir pelajaran kita ya, di akhir video ini nanti akan ada tugas yang harus anak-anak sekalian kerjakan. Demikian ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul di usia beliau yang ke-40 tahun. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukan kegiatan berkholwat atau bertafakur, yang maksudnya adalah menyendiri dari keramaian. Beliau melakukan kholwat dan tafakur ini adalah untuk tahanus, yakni beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan beliau melakukan kegiatan beliau ini di Gua Hiro, tempat di mana beliau menerima wahyu yang pertama. Pada suatu kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro tadi, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1-5 di antara artinya adalah yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian ayat kedua, yang Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian ayat yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Kemudian ayat 4, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dan ayat yang terakhir, Dia mengajar manusia apa yang diketahuinya. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak langsung menerima wahyu. Masa inilah dinamakan dengan fatratul wahyi atau masa berselangnya wahyu. Dari wahyu yang pertama hingga wahyu yang kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, jaraknya yakni sekitar 2,5 tahun. Akan tetapi setelah 2,5 tahun itu turunlah wahyu kedua, yakni surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Yang artinya adalah sebagai berikut. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah.
dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, wahyu inilah yang mendasari dakwah Nabi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah dalam bahasa Arab artinya ajakan, maksudnya adalah ajakan untuk mengikuti ajaran dan agama Islam. Intinya ada 3, yakni akidah, ibadah, dan juga akhlak. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW menggunakan 2 cara. Yang pertama sembunyi-sembunyi atau siri, yang kedua terang-terangan atau jari. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Dan dakwah ini selama 3 tahun itu dakwah Nabi dilakukan di rumah seorang sahabat, yakni Arqam bin Abil Arqam, sehingga rumahnya dikenal dengan Darul Arqam. Sedangkan dakwah yang terang-terangan atau jahri dilakukan oleh Nabi setelah turunnya wahyu surat Al-Hijr ayat 9. Adapun beberapa di antara orang yang pertama kali masuk Islam atau yang kita kenal dengan as-sabiqun al-awwalun adalah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan golongan wanita. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan golongan pemuda. Ada juga Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan dari golongan sahabat ataupun orang dewasa. Zaid bin Haritsah yang berasal dari golongan budak. Kemudian yang terakhir ada Ummu Aiman yang menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW. Demikian anak-anak, ini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, ada 5 soal. Kemudian ini diperhatikan ya, format untuk pengumpulannya. Baiklah, gimana anak-anak? Sudah paham tadi dari penjelasan video yang tadi kita lihat? Insya Allah paham ya, tapi perlu ada beberapa hal yang perlu Ibu jelaskan tadi ya, terutama tadi ada 5 orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? Adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ada 5 orang ya, harus diingat. Yang pertama ada Khadijah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Zaid bin Haritsah, dan yang terakhir ada Ummu Aiman. 5 orang inilah yang termasuk dengan as-sabiqun al-awwalun. Kemudian ketika tadi ada 2 wahyu ya. Wahyu yang pertama surat Al-A'raf ayat 1-5 ya. Kemudian wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir. Dari surat Al-Mudaththir inilah Nabi memulai dakwanya secara sembunyi selama berapa lama? 3 tahun. Selama 3 tahun Nabi melakukan dakwah secara sembunyi. Kemudian setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 9, Nabi mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Lain yang perlu Ibu jelaskan, ketika Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, ada berbagai reaksi dari kaum kafir Quraisy ya. Jadi kaum kafir Quraisy itu pertama kali mereka itu acuh. Mereka tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi ketika pengikut Nabi Muhammad sudah mulai bertambah, mereka mulai resah, mereka mulai khawatir. Mereka takutnya nanti ketika Nabi Muhammad sudah mulai memiliki banyak pengikut, maka banyak dari orang kafir Quraisy yang akan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Takutnya mereka tidak akan menyembah patung lagi sehingga menghambat bisnis mereka ya. Kemudian penghapusan kasta, hal-hal yang seperti itu yang membuat mereka akhirnya melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad. Jadi anak-anak, dakwah Nabi Muhammad ini harus kita resapi, kita pahami ya, kemudian kita ambil hikmahnya baik-baik sehingga kita sebagai generasi masa depan ini mampu memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi di zaman dahulu. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap anak-anak nanti tadi tugas yang sudah diberitahukan dijawab dengan baik, dikerjakan dengan baik, dan juga dikumpulkan tepat waktu. Tetap semangat di rumah, anak-anak semuanya hebat ya. Ibu yakin kita semua bisa bertahan dalam keadaan ini. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.